Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang kekasih dalam Kristus Yesus Tuhan. Senang sekali pada hari ini kita dapat kembali untuk melaksanakan ibadah kita secara online yang akan dibagikan oleh tayangan video YouTube pada hari ini. Baik Bapak Ibu, kita akan memulaikan ibadah kita pada hari ini. Mari kita mau bersama-sama mempersiapkan hati kita, membuka hati kita mau mengizinkan Roh Tuhan bekerja sehingga memimpin kita dalam ibadah ini, sehingga kita setelah ibadah kita dapat menikmati berkat Tuhan, kita mengalami yaitu sukacita Tuhan, kekuatan, yaitu semangat yang baru untuk kita melalui hari-hari kita ke depan. Baik Bapak Ibu, mari tundukkan kepala, kita akan berdoa. Bapa kami di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, nama yang menjadi jawaban bagi kami, nama yang menjamin keselamatan hidup yang kekal bagi kami, yaitu nama Yesus. Pada hari ini kami akan kembali melaksanakan ibadah kami secara online. Oleh karena itu berkati ibadah kami pada hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah nama Tuhan saja yang ditinggikan dan dipermuliakan. Segala intimidasi iblis, segala kuasa dalam bentuk apapun yang mengganggu konsentrasi kami di saat kami beribadah, mulai dari pujian, penyembahan, bahkan firman Tuhan, bahkan sampai selesai doa berkat, Tuhan kami tolak, patahkan, hancurkan segala intimidasi dan kuasa iblis yang mengganggu kami Tuhan. Biarlah kami boleh konsentrasi, kami boleh fokus untuk menerima berkat Tuhan melalui ibadah kami secara online pada hari ini. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami melayani dan berkati setiap kami juga yang menyaksikan dan urapi setiap kami Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa, dan kami siap melaksanakan ibadah kami secara online pada hari ini. Haleluya, amin. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kami menyadari Tuhan Yesus seringkali kemanusiaan kami merasa bahwa ada begitu banyak rancangan kegagalan di masa depan Tuhan. Itu yang kami pikirkan saat ini. Namun kami lupa Tuhan, bahwa Tuhan Yesus memiliki rancangan yang luar biasa bagi setiap kami. Pagi hari ini Tuhan, kami mau menangis di hadapan-Mu Yesus. Kami percaya bahwa rancangan Tuhan dalam hidup setiap kami
Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Kami bersyukur atas kasih-Mu Tuhan. Kami percaya Yesus, kami akan tetap kuat bertahan di dalam-Mu menghadapi setiap ujian yang ada. Karena Tuhan yang kami percaya di dalam Yesus kami mengetahui rencana kami Tuhan. Karena di dalam Yesus Kristus ada rencana yang luar biasa yang sudah Tuhan tetapkan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat hari ini. Tuhan jagai kami untuk tetap sehat. Tuhan kami percaya sekalipun Tuhan ada masalah yang begitu datang bertubi-tubi dalam hidup kami, di negeri kami tercinta yang sedang dilanda ini Tuhan, dilanda wabah. Kami tidak tahu sampai di mana berakhir. Namun satu hal yang kami yakini dan percaya, bahwa di dalam Yesuslah kami mau menaruh harapan kami kepadamu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siap Tuhan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan kami bersyukur biarlah firman itu meneguhkan kami untuk kami tetap Tuhan melakukan apa yang menjadi bagian kami di dalam hidup ini, dan selebihnya kami mau serahkan kepada-Mu Tuhan Yesus. Beracaralah bagi setiap kami, jamah hati kami, siapkan hati dan pikiran kami untuk menerima yang terbaik daripada-Mu Bapa. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur bagi hari ini. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Saya yakin dan percaya bahwa setiap kita sudah diberkati melalui pujian, penyembahan yang kita naikkan bersama-sama kehadirat Tuhan. Dan saya yakin dan percaya bahwa Tuhan akan disenangkan ketika kita memuji atau menyembah Tuhan dengan hati yang tulus, dengan hati yang penuh ucapan syukur, dengan hati yang hancur di hadapan Tuhan. Baik Bapak Ibu, pagi hari ini kembali kita akan belajar firman Tuhan yang saya ambil dari kitab Roma pasal yang ke-8 ayat 31 sampai ayat yang ke-39. Namun sebelumnya kita akan terlebih dahulu tundukkan kepala dan kita akan berdoa kembali buat firman Tuhan pada hari ini. Mari tundukkan kepala Bapak Ibu dan kita akan berdoa. Bapa kami di surga, kembali kami bersyukur dan terima kasih pada hari ini. Kami boleh kembali menikmati hadirat Tuhan melalui pujian yang kami naikkan atau penyembahan kami. Dan kami boleh merasakan bahwa betul-betul Tuhan hadir, ada bersama-sama dengan kami, yang mendatangkan damai sejahtera, sukacita bagi kami. Oleh karena itu, dengan hati yang penuh dengan sukacita pada hari ini, kami akan menerima berkat Tuhan, yaitu firman Tuhan, yang akan menjadi kekuatan juga bagi kami, untuk kami dapat melalui hari-hari kami ke depan. Oleh karena itu, kami mempersiapkan hati kami, dan kami mau menerima benih firman Tuhan. Dan ketika benih firman Tuhan itu tertabur di tanah hati kami yang subur, dan firman Tuhan boleh berakar kuat, bertumbuh, dan kami boleh menghasilkan buah-buah kehidupan yang mempermuliakan nama Tuhan. Berkati setiap kami, berkati yang menyaksikan, bahkan umat Tuhan yang akan menyaksikan melalui tayangan online ini, yaitu khotbah yang disampaikan, bahkan Rapi hamba yang akan menyampaikan juga. Roh Kudus ambil alih, dan Roh Kudus berkarya menaungi kami, melingkupi kami. Hanya di dalam nama Yesus kami siap belajar firman Tuhan pada hari ini. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Baik Bapak Ibu, kita akan kembali bersama-sama belajar firman Tuhan yang diambil dari kitab Roma pasal ke-8 ayat 31 sampai ayat yang ke-39. Bapak Ibu buka Alkitab atau Alkitabnya dan simak baik-baik, dengarkan, saya akan bacakan ayat firman Tuhan ini. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita,
siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Kita lebih dari orang-orang yang menang. Ingat, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, atau sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah ada yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Katakan amin. Puji Tuhan. Nah, mulai pembacaan firman Tuhan pada hari ini, maka judul firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama-sama, saya beri judul Allah ada di pihak kita. Sama-sama dengan saya katakan 3, 2, 1. Allah ada di pihak kita. Nah, di dalam kitab Roma pasal 8 ayat 31 sampai ayat yang ke-39 ini menegaskan posisi kita sebagai anak-anak Tuhan di dalam Tuhan. Dan sekaligus dikatakan di dalamnya itu terdapat janji-janji Allah yang harus kita pegang di dalam hidup kita ini. Dan mulai pembacaan firman Tuhan ini di dalam Roma 8 ayat 31 sampai ayat 39, di situ ada 4 kali firman Tuhan katakan siapakah. Nah, ditulis dalam ayat-ayat yang sudah kita baca tadi. Tujuannya itu apa? Untuk menunjukkan berkat-berkat yang dapat kita nikmati sebagai anak-anak Tuhan. Makanya dikatakan Allah ada di pihak kita. Nah, kalau Allah ada di pihak kita, di pihak saudara, di pihak saya, maka dikatakan yang pertama adalah dikatakan siapakah yang akan melawan kita? Siapa yang akan menjadi lawan kita? Tidak ada. Nah, namun kita harus sadari, memang tidak ada yang dapat melawan kita karena Allah ada di pihak kita. Namun kita harus sadari bahwa ada musuh-musuh juga yang harus kita lawan, yang harus kita hadapi sebagai orang percaya. Seperti apa musuh itu? Tentunya musuh itu seperti halnya yaitu kedagingan kita ini. Kedagingan kita ini. Makanya firman Tuhan mengatakan di dalam Galatia pasal 5 ayat ke-19 sampai ayat yang ke-21 di situ bahwa perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, terus perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Jadi ada 15 buah kedagingan. Berbeda dengan buah roh, ada 9. Tapi buah kedagingan ada 15 yang disebutkan di dalam firman Tuhan ini dalam Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21. Nah, Bapak Ibu, jadi firman Tuhan ini menjelaskan bahwa musuh kita yang sangat berbahagia, maksudnya gini, bukan berbahagia. Jadi musuh yang sangat berbahaya bagi kita orang Kristen atau orang percaya setelah kita masuk dalam sebuah pertobatan adalah tabiat berdosa yang ada di dalam diri kita. Mengapa? Karena tabiat berdosa masih tetap tinggal di dalam diri kita sebagai orang Kristen. Jadi jangan pernah kita berpikir bahwa setelah aku bertobat, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadiku,
dan memberikan diriku untuk dibaptis, maka aku akan terbebas dari apa? Dari tabiat berdosa yang ada di dalam diriku nih. Tidak. Kita tidak bisa mengatakan bahwa waktu aku bertobat menerima Yesus, maka tabiat berdosa itu akan hilang dari hidupku. Tidak. Melainkan tabiat berdosa itu akan tetap tinggal di dalam diri kita. Bapak Ibu saudara sekalian, bahkan saya masih ada tabiat berdosa itu. Nah, oleh karena itu, tabiat berdosa inilah yang harus kita lawan, yang harus kita perangi, yang harus kita matikan di dalam kehidupan kita dengan melakukan peperangan yang terus menerus setiap hari, tentunya dengan pertolongan, kekuatan daripada kuasa Roh Kudus. Perbuatan atau tabiat berdosa ini yang akan kita bahas 3 saja, nggak usah banyak. Yang dikatakan Galatia pasal 5 tadi, ya, 3 saja yang sering kali diperhadapkan di dalam kehidupan kita ini, yang sering kali diperhadapkan dalam diri kita ini. 3 hal saja. Yang pertama adalah kecemaran, yang kedua adalah hawa nafsu, yang ketiga adalah pesta pora. Pertama, kecemaran dikatakan. Kecemaran dalam bahasa Yunani-nya porneia, yaitu kelakuan dan hubungan seksual atau amoral, seperti menyenangi hal-hal yang berbau pornografi, gambar-gambar porno, film-film porno, atau baca-bacaan porno yang meningkatkan gairah kelelakian atau kewanitaannya. Nah, ini porneia, ini kecemaran dikatakan, kelakuan hubungan seksual atau amoral yang menyenangi gambar, film atau baca-bacaan porno ini. Di zaman sekarang Bapak Ibu sekalian, bahkan anak-anak muda yang menyaksikan, saya mau kasih tahu bahwa sangat mudah sekali bagi kita untuk mendapatkan hal-hal yang porneia ini, hal-hal yang berbau pornografi, seksual, amoral ini sangat mudah sekali untuk kita mendapatkannya hanya dengan menggunakan yang namanya sebuah smartphone yang berada dalam genggaman kita. Kita hanya tinggal memegang, tinggal mencari, mengetik apa yang kita inginkan. Nah, ini bahaya, ini terjadi peperangan yang harus kita lawan setiap hari di dalam hidup kita, apalagi teknologi yang begitu canggih yang menyediakan berbagai macam hal bagi kita sehingga menarik kita akhirnya jatuh ke dalam tabiat berdosa itu kembali. Hati-hati, ini peperangan kita. Bukan hanya untuk jemaat, hamba-hamba Tuhan pun diserang melalui hal-hal ini. Makanya tetap hamba Tuhan harus berdoa, bergumul. Jemaat Tuhan harus berdoa buat hamba Tuhan agar tidak jatuh dalam hal-hal yang berbau pornografi. Nah, Bapak Ibu, saya kan punya klub motor. Ya, saya karena senang dengan motor besar, oke. Akhirnya saya ikut salah satu klub motor besar di Pulau Bali, tempat saya tinggal saat ini. Nah, dalam klub motor saya ini, kami kan punya yang namanya WhatsApp group. Ya kan, WhatsApp group. Kami punya WhatsApp group. Nah, setiap hari kami kan kontak dalam melalui WhatsApp group ini, chatting gitu biasa rame-rame. Wah, ada yang bercanda ini, bercanda itu, dan sebagainya, saudara. Nah, tetapi seringkali waktu saya buka WhatsApp group ini untuk mendapatkan informasi terkini, mungkin ada touring dan sebagainya, ada kumpul-kumpul kafe, istilahnya kafe kopi darat dan sebagainya, seperti itulah. Nah, seringkali saya buka itu beberapa kali, selalu yang tampil tuh gambar-gambar pornografi, bahkan film-film pornografi. Nah, akhirnya saya merasa terganggu karena ini terlalu sering. Akhirnya saya setiap buka dari grup ini, saya akan clear chat. Buka lagi, saya clear chat, sehingga saya nggak tahu informasi-informasi yang ada di dalam grup. Nanti akhirnya ketua dari klub motor saya ini yang mengontak saya secara pribadi, dia akan DM saya, direct message kepada saya, baru saya tahu. Nah, ketua klub saya ini tahu bahwa saya pendeta, teman-teman yang lain juga dalam satu klub juga tahu pendeta. Nah, jadi ketua klub itu menghubungi saya secara pribadi. Kalau saya tidak ada komentar di dalam klub itu, mereka tahu bahwa saya tidak akan membuka itu, karena ada hal-hal yang tidak saya senangi. Nah, saudara, yang sangat menyedihkan, yang sangat apa ya, parah yang terjadi di dalam klub motor ini, dalam grup WhatsApp saya ini, bahwa yang sering kali mengirimkan gambar-gambar porno atau film-film porno itu, yang sangat menyedihkan bagi saya adalah
tidak lain dan tidak bukan adalah orang-orang yang menyatakan dirinya Kristen. Orang-orang yang mengatakan dirinya adalah orang yang percaya. Orang yang mengatakan dia adalah anak-anak Tuhan. Dan mereka adalah dia adalah orang yang aktif di dalam gereja, bahkan mungkin melayani. Nah, ini sangat miris sekali saudara, sangat menyedihkan. Satu ketika waktu lagi rusuh-rusuh kalau nggak salah saya itu ada bom di Jakarta, kemudian dapat dari grup masuk. Saya buka kerusuhan di Jakarta, saya buka lihat filmnya, di samping saya ada jemaat, saya lihat, wah nih rusuh lagi. Begitu nonton film itu, tiba-tiba ending daripada film itu film porno masuk, kaget setengah mati saya saudara. Waduh, saya minta maaf sama jemaat itu, aduh kaget. Bersyukur jemaatnya ngerti, dia tahu dikerjain saya, kaget langsung saya hilang, langsung saya clear chat. Nah, itulah titik awalnya, mulanya akhirnya setiap masuk itu saya clear chat. Jadi sekarang kalau saya buka WhatsApp klub saya, itu klub motor saya akan lihat pelan-pelan. Saya lihat pelan-pelan, saya geser. Nah, kalau udah kata-katanya, perkataan-perkataan, percandaan-candaan teman-teman saya itu udah agak menjurus-jurus, agak porneia sedikit, saya langsung clear chat, spread, langsung seret, hilang, saya nggak mau tahu. Pasti larinya mana ke situ. Nah, saya ada lihat beberapa orang yang seringkali mengirimkan gambar porno, mengirimkan film-film porno di dalam grup WhatsApp klub motor saya. Nah, saudara, ini adalah suatu kecemaran, porneia, yaitu kelakuan hubungan seksual atau amoral yang menyenangi gambar-gambar, film-film atau baca-bacaan yang berbau pornografi. Nah, ini peperangan kita, saudara, kedagingan kita. Ini yang harus kita waspadai, ini yang harus kita terus berjaga-jaga di dalam hidup kita. Yang kedua, tidak hanya kecemaran, yaitu porneia, tetapi yang kedua adalah hawa nafsu. Dalam bahasa Yunani-nya aselgeia, yaitu sensualitas yang mengikuti nafsu dan keinginan yang sedemikian rupa sehingga tidak lagi adanya rasa malu dan tidak ada lagi rasa sopan di dalam berpenampilan. Saya lihat banyak anak-anak sekarang kalau berpenampilan, Bapak Ibu Saudara sekalian lihat, sangat mengerikan dalam berpenampilan, karena mungkin merasa perkembangan zaman. Tapi saking perkembangan zamannya sepertinya pelit akan kain. Bayangkan saudara berpenampilan celana pendek, bukan pendek lagi, sangat pendek. Baju pendek, bukan pendek lagi, sampai kekurangan kain. Bayangkan saudara. Nah, saudara, ini sangat mengerikan. Kalau kita melihat ini suatu hal-hal yang kurang pantas di dalam berpenampilan. Makanya kita sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang tua, mari kita mau mengingatkan setiap anak-anak kita untuk berpenampilan yang baik, berpenampilan yang sopan, untuk tampak menarik, tampak seksi. Itu tidak mesti untuk menampilkan tubuh dengan membuka bagian-bagian tertentu di dalam tubuh kita. Tapi kecantikan itu timbul dari dalam kita, inner beauty itu dari dalam. Kalau manusia batiniah kita sudah diperbaharui, manusia batiniah kita sudah kita percantik, maka manusia secara lahiriah ini akan tampil menarik karena Tuhan yang buat semua itu. Nah, ini sesuatu yang tidak pantas. Ini sesuatu yang tidak layak lah untuk kita lakukan di dalam berpenampilan sebagai seorang wanita. Apalagi ibu-ibu, saudara. Kalau mungkin anak remaja, mungkin kita masih bisa mengerti lah, dan kita masih bisa berikan pengarahan kepada mereka. Tetapi ini orang tua, ibu yang harus menjadi contoh teladan, tapi memberikan contoh teladan yang tidak baik di dalam berpenampilan, sehingga menimbulkan kepada orang lain suatu hawa nafsu, yaitu aselgeia. Itu tidak baik, saudara. Itu sangat tidak baik. Nah, sekarang kalau kita melihat tuh melalui smartphone kita, kalau kita lihat TikTok itu namanya, ada TikTok yang memang betul bagus, menarik, tentang cara menari, gaya, klub, ibu-ibu, apa semua, bapak-bapak, dan semuanya, dokter-dokter sekarang, perawat-perawat TikTok itu bagus. Tapi kalau saudara kadang ada melihat TikTok itu yang seronok,
di dalam berpenampilan, cara bergoyang dan sebagainya, itu tidak pantas, saudara. Inilah yang harus kita waspadai, yang harus kita perangi, sehingga tabiat berdosa ini harus kita kalahkan yang ada dalam diri kita. Jangan sampai kita terpancing dengan yang namanya hawa nafsu ini, asal GIA ini. Amin, saudara. Yang ketiga dikatakan tidak ada kecemaran, tidak hanya nafsu, hawa nafsu, tetapi yang ketiga adalah pesta pora. Pesta pora di sini dikatakan dalam bahasa Yunani komos. Komos yaitu berpesta dan bersukaria secara berlebihan, yang disertai dengan suasana pesta dengan minuman-minuman keras, miras, yang disertai dengan obat-obat bius atau narkoba atau mungkin ineks lah dikatakan seperti itu. Bahkan disertai dengan seks bebas dilakukan semacam itu. Nah, ini juga sama, harus kita waspadai. Ini dalam bahasa Yunani komos, pesta pora yang disertai dengan hal-hal seperti ini. Ini berbahaya, saudara. Nah, seringkali tabiat berdosa ini ingin melakukan hal-hal ini, saudara. Ini yang harus kita lawan, kita perangi selama kita hidup terus menerus. Namun tetapi jika Tuhan ada bersama dengan kita, jika Tuhan ada di pihak kita, saya katakan, maka saya akan percaya bahwa kemenangan kita dijamin oleh Tuhan. Jikalau Tuhan bersama dengan kita dan kita bersama-sama dengan Tuhan. Untuk apa? Mengalahkan, melawan, memerangi kedagingan kita ini, saudara. Makanya Mazmur 118 ayat 6 mengatakan bahwa Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut, dikatakannya. Artinya Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Artinya bahwa ketika kita berlindung dalam Tuhan, maka dikatakan Tuhan ada bersama dengan kita. Untuk apa? Untuk memberikan pertolongan, untuk memberikan kekuatan, untuk memberikan kemampuan bagi kita, sehingga kita dapat melawan yaitu kedagingan atau tabiat berdosa yang ada di dalam diri kita ini, saudara. Amin. Nah, yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian, Allah ada di pihak kita. Kalau Allah ada di pihak kita, siapakah lawan kita? Yang kedua, Allah ada di pihak kita. Nah, jikalau Allah ada di pihak kita, siapakah yang akan menghukum kita? Dikatakan, siapakah yang akan menghukum kita? Penghukuman itu datang karena dosa, ya kan? Melalui Adam. Nah, dosa itu dimulai dari pelanggaran Adam dan akhirnya menjalar kepada semua orang, kepada manusia. Makanya firman Tuhan mengatakan di dalam Roma pasal 6 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dalam Alkitab Perjanjian Baru ini memakai beberapa kata, yaitu kata Yunani untuk melukiskan atau menggambarkan berbagai aspek atau berbagai sifat daripada dosa. Ada 4. Yang pertama yaitu hamartia. Hamartia yang berarti pelanggaran, perbuatan salah atau berdosa kepada Allah, kepada Tuhan. Yang kedua adalah adikia, yang artinya kejahatan, kelaliman, atau ketidakadilan, ya, atau ketidakadilan. Dan kata ini dapat digambarkan juga, dilukiskan sebagai kekurangan kasih, ya kan? Kekurangan kasih, karena semua pelanggaran itu bersumber sebetulnya dari kegagalan seseorang untuk mengasihi. Yang ketiga dikatakan adalah anomia, yang artinya kedurhakaan, pelanggaran, yaitu pelanggaran hukum dan menentang hukum-hukumnya Allah. Yang keempat adalah apistia. Apistia yang artinya ketidakpercayaan atau ketidaksetiaan seseorang. Nah, dari 4 hal ini dapat disimpulkan bahwa dosa adalah sifat yang mementingkan diri sendiri. Dan dosa juga dikatakan dapat mengakibatkan yang namanya kerusakan moral. Dan dosa juga menyebabkan kita senang untuk melakukan yang namanya ketidakadilan dan menyenangi suatu tindakan-tindakan jahat orang lain, bahkan kompromi dengan yang namanya dosa.
udah tahu itu salah, kita tidak mau tegur, kita biarkan saja. Itu namanya tindakan kompromi tanpa kita sadari. Nah, dosa juga dikatakan mempunyai kuasa untuk memperbudak diri kita, memperbudak seseorang dan dapat merusak kita. Dan dosa itu berakar tanpa kita sadari di dalam diri kita atau di dalam diri manusia. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, dosa itu memasuki manusia itu kita tahu melalui Adam, yang pada akhirnya dikatakan mendatangkan kematian jasmania dan kematian secara rohaniah. Namun tetapi kita bersyukur kepada Allah yang melaluinya, Yesus Kristus, kita ditebus, kita dibebaskan dari penghukuman akibat dosa. Yang harusnya upah dosa adalah maut, berarti kita dihukum. Maka dikatakan Allah ada di pihak kita, siapakah yang akan menghukum kita? Tidak ada. Kenapa? Kita sudah ditebus dan kita dibebaskan dari penghukuman akibat dosa itu. Nah, oleh karena itu, apakah, pertanyaan saya, kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, sebagai orang yang sudah menerima Yesus, mau terus-menerus berbuat dosa? Karena kita merasa mungkin kita sudah hidup di bawah kasih karunia Tuhan, sehingga kita mau terus-menerus berbuat dosa, tinggal di dalam dosa itu. Di dalam kitab Roma pasal 6 ayat 15 sampai 23, kalau Bapak Ibu baca di situ, di sini menjelaskan bahwa beberapa orang pada satu di dalam gereja pada zaman Paulus beranggapan bahwa kasih karunia dan pengampunan dosa yang diberikan oleh Allah bagi mereka membuat mereka atau membuat orang Kristen tidak perlu waspada, tidak perlu berjaga-jaga, dan tidak perlu untuk melawan dosa. Tabiat berdosa adalah dirinya. Nah, sehingga sebagai jawabannya saat itu, Rasul Paulus menegaskan kepada mereka bahwa dikatakan setiap orang percaya dikatakan haruslah terus-menerus berusaha setiap hari untuk melawan dosa dan mengiring Yesus. Makanya yang pertama dikatakan setelah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru pribadi kita, nah kita sebagai orang percaya harus terus memilih di dalam hidup kita ini siapa yang akan kita layani, siapa yang akan memimpin hidup kita ini. Apakah kita akan melayani Tuhan atau kita menjadi hamba dosa? Atau dengan istilah gini, apakah kita mau hidup sebagai hamba dosa atau hidup sebagai hamba kebenaran? Kita tinggal pilih. Setelah kita menerima Yesus, kita memilih. Yang kedua, orang percaya tidak mempunyai komitmen kepada ketuhanan Kristus dan tidak menentang atau melawan kuasa dosa yang ada dalam kehidupan pribadinya, makanya dikatakan tidak berhak untuk menyebut Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidupnya. Nah, sekali lagi seperti tadi dikatakan Roma pasal 6 ayat 15 sampai 23, Rasul Paulus menegaskan kepada apa? Kepada jemaat yang ada di Roma sebagai saat itu, bahwa setiap orang percaya itu harus terus-menerus untuk berusaha melawan dosa dan mengikut Tuhan. Makanya pertama dikatakannya, setelah kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru pribadi kita, dan sebagai orang percaya, kita harus terus untuk memilih dalam hidup ini siapa yang akan kita layani. Apakah kita akan hidup sebagai hamba dosa atau kita akan hidup sebagai hamba kebenaran? Artinya apakah kita mau melayani Tuhan atau melayani perbuatan-perbuatan dosa itu di dalam diri kita? Yang kedua, bahwa orang percaya yang tidak mempunyai komitmen yang dikatakan Rasul Paulus kepada ketuhanan Kristus dan menentang atau melawan kuasa dosa yang ada di dalam kehidupan pribadinya, maka dikatakan dia tidak berhak untuk menyebut Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Nggak berhak. Jadi saudara, setelah Yesus menanggung dosa dan menjadi pembela kita, siapa yang akan menghukum kita? Tidak ada. Jelas tidak ada. Selama apa? Selama kita ada di dalam Yesus dan Yesus ada di dalam kita. Nah, oleh karena itu saya mau mengajak kita, marilah kita hidup lebih sungguh lagi di dalam Yesus. Kerjakanlah keselamatan yang sudah diberikan oleh Tuhan bagi kita dengan hidup takut dan gentar.
Jangan kita hanya berpikiran bahwa pokoknya aku percaya Yesus, sekali selamat tetap selamat, terus kita hidup dalam dosa. Oh, nggak bisa. Kalau kita udah mengatakan diri kita selamat, udah ditebus oleh Tuhan, tapi kita hidup dalam dosa, kita tidak layak menjadikan Yesus sebagai Tuhan sama pribadi kita. Tidak layak. Itu yang ditegaskan Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Roma pada saat itu. Yang ketiga, bahwa Allah ada di pihak kita. Tidak hanya siapakah lawan kita, tidak hanya siapakah yang akan menghukum kita, tetapi yang ketiga, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus. Nah, kasih Yesus lebih kuat dari maut dikatakan. Kasih manusia dapat hilang, dapat pudar beriring dengan jalannya waktu. Dan kasih manusia itu dapat berubah-ubah tergantung kondisi keadaan. Dan bahkan dikatakan bahwa kasih manusia itu dapat berakhir karena apa? Karena kematian. Nah, berbeda dengan kasih Yesus. Sangat berbeda dengan kasih Yesus. Di dalam Roma pasal 8 ayat 38 sampai 39 di situ katakan, firman Tuhan mengatakan seperti ini. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas dikatakan maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dikatakan dapat memisahkan saudara dan saya, memisahkan kita dari siapa? Dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Paulus menegaskan dengan tegas. Maksudnya Paulus dengan tegas menyatakan bahwa semua hal ini tidak akan mampu memisahkan kita. Ya, firman Tuhan tadi katakan, tidak akan mampu memisahkan kita dari kasih Allah. Itu kasih yang tercurah di dalam Kristus Yesus bagi kita. Nah, jadi kalau kita gagal dalam kehidupan kerohanian kita ini, saya mau katakan, hal itu bukan disebabkan oleh kurangnya kasih karunia Tuhan di dalam hidup kita. Dan bukan kekuatan luar atau kesulitan-kesulitan yang datang atau masalah-masalah yang sangat hebat yang datang menerjang hidup kita. Melainkan karena dikatakan kelalaian dan ketidaktaatan kita untuk apa? Kita tinggal di dalam Yesus Kristus sebagai Tuhan kita. Kita tidak akan terpisah, Bapak Ibu sekalian, dari kasih Allah kita, jika kita mau tetap tinggal di dalam Yesus Kristus. Amin, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu sekalian, jika Allah ada di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Betul? Jika Allah ada di pihak kita, siapakah yang akan menghukum kita? Tidak ada. Yang ketiga, jika Allah ada di pihak kita, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Saya mau katakan sekali-kali, tidak ada, jika kita semua tetap tinggal di dalam Yesus. Pertanyaan saya, maukah saudara tetap tinggal di dalam Yesus? Kalau mau katakan, aku mau tinggal di dalam Yesus. Waktu saudara mau tinggal di dalam Yesus dan Yesus tinggal di dalam saudara, maka izinkan Yesus yang memimpin kehidupan saudara, bukan kedagingan saudara yang memimpin kehidupan saudara. Amin. Mari tundukkan kepala dan kita akan bersyukur, kita akan berdoa buat firman Tuhan pada hari ini. Bapa di surga, kami bersyukur dan terima kasih buat firman Tuhan pada hari ini. Biarlah melalui firman Tuhan yang kami pelajari bersama-sama pada hari ini boleh mengingatkan kami kembali, menyadarkan kami kembali yang mungkin selama ini kami mungkin terlena dengan keadaan yang ada. Dan melalui firman Tuhan ini kami boleh disadarkan kembali untuk kami tetap waspada, untuk kami tetap berjaga-jaga, untuk kami tidak merasa bangga bahwa Allah ada di pihak kami. Sehingga waktu kami merasa bangga bahwa Allah ada di pihak kami, sehingga kami tidak berjaga-jaga, maka kami akan jatuh ke dalam dosa. Oleh karena itu tolong kami Tuhan, untuk kami terus-menerus sepanjang hidup kami tetap waspada, tetap berjaga-jaga, karena perlawanan kami, musuh kami adalah kedagingan. Oleh karena itu Tuhan tolong kami, mampukan kami, sanggupkan kami untuk setiap hari mengalahkan setiap keinginan-keinginan daging yang ada di dalam diri kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba sudah berhenti berbicara oleh firman-Mu, dan hamba percaya bahwa firman-Mu akan terus berbicara pada setiap yang menyaksikan tayangan ini. Dan biar firman Tuhan ini boleh menegur, mengingatkan, menguatkan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa buat firman Tuhan hari ini. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.
Haleluya, puji Tuhan. Saya kira percaya bahwa Bapak Ibu Saudara sekalian sudah diberkati melalui ibadah pada hari ini, melalui pujian dan penyembahan, baik melalui firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini. Dan biarlah kiranya itu boleh terus mendorong kita untuk tetap kita kuat, tetap semangat, dan maju, berakar, bertumbuh dan berbuah bagi nama, yaitu nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini, dan kita akan akhiri di dalam doa dan doa berkat. Tundukkan kepala, dan saya akan memimpin di dalam doa. Bapa kami di surga, kami kembali bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan sudah tolong kami dari awal pertengahan hingga pada akhirnya ibadah kami boleh berjalan dengan tidak kurang satu apapun. Meskipun ibadah kami pun masih kami lakukan, kami laksanakan secara online. Namun tetapi itu kami mau katakan tidak mengurangi semangat kami, tidak mengurangi kerinduan kami untuk kami boleh menikmati hadirat Tuhan, menikmati berkat Tuhan, bahkan memberkati Tuhan melalui kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat pertolongan Roh Kudus, pimpinan Roh Kudus. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Dan akhirnya pada ibadah ini kami akan berdoa buat bangsa dan negara kami. Kami berdoa Tuhan, berkati pemimpin bangsa kami dari presiden, wakil presiden, jajarannya, bahkan sampai kepala-kepala daerah yang ada di seluruh provinsi di tanah air ini. Tuhan memberkati mereka dengan hikmat yang dari surga, memberkati mereka dengan kesehatan, kekuatan yang daripada Tuhan, memberkati mereka dengan perlindungan yang daripada Tuhan. Dan berikanlah mereka hati untuk memimpin bangsa ini dengan takut dan gentar kepada Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan, saat ini wabah yang sedang melanda bangsa kami, Tuhan tolong pemerintah kami untuk dapat mengatasinya Tuhan. Sehingga masyarakat di tanah air ini kami boleh Tuhan dengan leluasa untuk beraktivitas kembali, bahkan kami boleh beribadah kembali untuk bersama-sama berkumpul, memuji, memuliakan dan meninggikan nama Tuhan. Kami berdoa buat tim medis sebagai garda terdepan dan aparat keamanan. Tuhan berkati mereka juga dengan kesehatan, kekuatan, perlindungan yang daripada Tuhan. Dan kami berdoa juga buat masyarakat yang terinfeksi dengan virus COVID-19 ini. Tuhan, mari pemulihan, kesembuhan yang dari Tuhan turun atas mereka di dalam nama Yesus. Dan kami berdoa buat virus ini Tuhan tolong angkat dari muka bumi ini. Tuhan angkat dan lalukan dari tanah air kami tercinta ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kehendak Tuhan yang terjadi. Dan pada akhirnya Tuhan, hamba mau berdoa buat seluruh jemaat Tuhan, bahkan setiap yang menyaksikan tayangan ini Tuhan, ibadah secara online yang dibagikan melalui video YouTube ini. Tuhan memberkati apapun yang menjadi pergumulan pada saat ini. Hamba berdoa yang mungkin bergumul buat sakit penyakit. Tuhan Yesus, hamba percaya bagaimana firman Tuhan mengatakan bahwa dengan bilur-bilur Yesus menjadi sembuh. Dan aku mau katakan sakit penyakit yang mendera tubuh Bapak Ibu Saudara sekalian, saat ini juga aku mau perintahkan keluar di dalam nama Yesus. Melainkan kesembuhan itu terimalah dengan imanmu di dalam nama Tuhan Yesus. Dan aku berdoa juga Tuhan buat umat Tuhan yang sedang mengalami pergumulan secara ekonomi Tuhan, karena kesulitan saat ini Tuhan, karena ada yang di PHK, bahkan bekerja hanya separuh waktu Tuhan Yesus, sehingga mereka mendapatkan gaji pun tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup rumah tangga mereka. Tuhan, hamba berdoa bahwa Tuhan adalah Allah yang mencukupkan, Allah yang melimpahkan menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus Tuhan. Mari Tuhan memberkati di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Hamba berdoa dan berkati juga jemaat Tuhan bahkan yang menyaksikan tayangan ini dengan kesehatan, kekuatan, damai sejahtera, sukacita, perlindungan yang daripada Tuhan sepanjang minggu ini bahkan seterusnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa, dan kami akan mengakhiri ibadah kami dan kami akhiri dalam doa berkat. Saudara, angkatlah kedua tanganmu dan arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Terimalah dan bawalah berkat yang daripada Allah Bapa, kasih karunia, kecintaan daripada Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta pertolongan, penghiburan, kekuatan daripada kuasa Roh Kudus yang akan menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian mulai saat ini, hari esok, sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita semua di awan-awan. Sama-sama yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Saksikan ibadah online di minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.